Salam semua kawan-kawan yang suka berkebun buah-buahan. Saya sendiri terus-menerus mendorong diri saya sendiri untuk suka berkebun buah-buahan. Terkhususnya buah-buahan yang saya suka makan sendirilah. Dan buah yang paling saya suka itu sudah pastinya adalah buah durian. Namun kita tahu bahwa durian ini memerlukan cost yang tinggi atau budget yang tinggi, dan untuk beli bibit durian yang mahal ini ataupun durian yang super ini juga memerlukan cost yang tinggi lah, sebab dia punya bibit pun mahal juga. Sebab itu eh, terpaksalah belajar bagaimana cara supaya walaupun dengan kurangnya budget tetap melihat pertumbuhan buah-buahan yang kita tanam, terkhususnya pokok durian tetap memiliki pertumbuhan yang baik. Oke, tetap ada pertumbuhan. Nah, jadi namun pada kali ini saya ingin berkongsi bagaimana kita save cost atau kasih kurang budget beli bibit durian. Nah, jadi bagaimana cara kita save cost atau save budget beli bibit durian? Nah, jadi mau tidak mau kita kena belajar cantuman lah. Kita perlu belajar eh, buat cantuman sendiri. Nah, jadi pada kali ini saya akan berkongsi kepada kita semua untuk membuat cantuman durian. Nah, jadi cantuman yang saya buat ini adalah cantuman sisip, dan cantuman sisip ini sangat baiklah. Bagi saya cantuman sisip ini adalah sesuatu cantuman yang fleksibel dan relevan sepanjang masa. Maksud saya adalah cantuman sisip ini boleh dibuat kepada apa nanti yang masih kecil lagi ataupun bibit durian yang masih kecil, dan sampai kepada bibit durian yang sudah besar bahkan yang sudah berbuah pun masih juga boleh dibuat cantuman sisip. Nah, sebab itu saya eh, belajar cantuman sisip, atau saya lebih memilih mempertingkatkan pengalaman eh, kepada cantuman sisip ini, karena cantuman sisip ini sangat sesuai dan sangat relevan sepanjang masa. Nah, jadi pada kali ini kita akan buat cantuman kepada pokok durian yang saya sudah tanam di lapangan. Saya tidak tanam lagi di polybag, sebab kalau tanam di polybag lagi itu buang masa kalau saya lah. Sebab saya bukan jual bibit, saya tanam sendiri, dan bagus lagi ambil biji durian terus pergi tanam di lapangan atau di lahan atau di tanah kita yang kita mau tanam durian. Nah, jadi cukup gemburkan sejak tanah dan kasih tanam itu biji dan dia akan tumbuh. Nah, usia durian ini penanti ini sudah 5 hingga ke 6 bulan lah dia punya usia ini. Saya tidak pernah baca pun dia tumbuh begini juga. Nah, oke. Nah, sebab saya gembur dia punya tanah sebelum saya tanam itu biji. Nah, jadi inilah pokok penanti yang kita akan cantum, dan tunas yang saya ambil tadi itu adalah pokok duri hitam. Oke, itu adalah pokok duri hitam. Oh, ini adalah duri hitam. Oke, ini adalah tunas duri hitam. Dan inilah yang kita akan cantumkan di pokok penanti inilah yang saya tanam dari biji dan tumbuh, dan kelebihan dia tanam dari biji terus ke lapangan, dia punya akar tidak akan kacau. Kalau kita tanam di polybag lagi, kalau lambat pergi tanam di lapangan, nah kacau lagi dia punya akar, itu pun masalah juga, lambat tumbuh kita punya durian. Jadi kalau kita mau durian kita pertumbuhan dia bagus, akar tidak pernah kena kacau, akar tetap bagus, tidak melilit di polybag, kita terus pergi tanam di lapangan lah, di tanah kita. Oke. Nah, jadi kita akan buat cantuman kepada durian inilah, durian yang terus ditanam di tanah ini. Inilah kelebihan kalau cantuman sisip, dia fleksibel
dan dia tidak takut kepada matahari lah. Oke, apa yang diperlukan untuk buat cantuman? Yang pertama itu adalah plastik wrapping atau plastik pembungkus, dan juga pisau yang tajam supaya senang kita buat pemotongan, dan pisau inilah yang paling sesuai. Lepas itu ini dia tunas yang saya ambil tadi. Nah, jadi untuk urus tunas ini, namun sebelum kita urus tunas ini, kita perlu urus pokok penanti terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini dia punya proses. Kita perlu pruning dulu ini durian yang perlu yang kita mau kawin, oke, yang kita mau cantum. Nah, jadi kita tentukan di mana tempat kita mau cantum. Jadi kita karena bersihkanlah, kalau dia mengganggu, ada dahan yang mengganggu, kita buka saja. Sebab memang kita mau buka beberapa dahan dan pucuk durian ini pun kita potong juga. Kita akan tinggalkan satu dahan lagi supaya durian ini tidak mati lah. Dan tujuan kita kasih kurang dahan, kita kasih kurang pucuk dia, kita potong pucuk durian ini supaya itu akan memberi fokus pertumbuhan kepada tunas yang kita cantumkan. Oke, tunas yang kita cantumkan. Nah, jadi bahagian ini itu menunjuk kepada cahaya matahari yang pagi-pagi. Oke, cahaya matahari pagi-pagi kena di sini. Oke, kena di sini. Jadi sebab itu kita akan buat cantuman di sinilah. Jadi cara dia senang saja, kita potong begini, kita tarik dia punya kulit. Oke, begitu saja senang kan, kita tarik kulit dia, dan lepas itu kita urus kita punya tunas ataupun interest. Oke, kita urus. Jadi kita buka daun yang tidak perlu. Oke, kita buka daun yang tidak perlu. Kita buka semua daun yang tidak perlu. Pas itu kita potong di sini sebab yang ujung ini masih mudah dan tidak perlu lah. Namun di sini kita tinggalkan sedikit daun untuk memberikan kita tanda lah, tanda. Ini warna hijau, dan kita perlu hiris di sini, yang bukan hiris di belakang dia, Karena kalau kita perlu tinguk yang warna hijau ini dan hiris di bagian yang ngam-ngam yang warna hijau inilah, yang di depan ini, bukan yang di belakangnya. Karena bila kita cantum, dia akan tumbuh seperti ini. Tapi kalau kita kasih terbalik macam ini, maka tidak ngam sudah itu, dan 100% tidak akan jadi kita punya cantuman. Jadi kita perlu buat yang betul lah. Nah, jadi jangan potong habis. Nanti kalau kamu potong habis, kamu lupa itu di mana depan belakang. Nah, jadi kasih tinggal sedikit itu daun supaya tanda di mana yang perlu kita hiris. Oke, di mana kita perlu potong ini tunas. Nah, jadi kita buat hirisan seperti inilah. Oke, ingat itu warna hijau yang di atas, disitulah tempat kita hiris. Oke, kita hiris macam ini. Lepas itu kita hiris, kasih dalam sampai kena dia punya batang macam nih. Oke, dan di belakang pun kita potong juga sedikit. Tapi ingat jangan kamu sentuh itu yang kamu hiris, sebab kalau dia kena, sebab kita punya jari ini ada masin, ada asam. Nah, jadi kalau kita tersentuh yang kita hiris, nah jadi yang masin sama asam itu akan terpigi di yang kita hiris, dan memang kompom tidak jadi. Oke, kita ambil plastik pembungkus ini, kita ambil sedikit dulu, kita putus dan kita tarik. Oke, tujuannya ini untuk mengikat. Oke, ini untuk mengikat yang di bagian yang kita hiris tadi.
Dan ini kita perlu sedikit kasih kuat sedikit lah kita punya pengikatan, kasih kencang sedikit, sebab kita mau yang kita hiris itu betul-betul melekat, oke, betul-betul melekat di pokok penanti ataupun pokok durian yang kita kawin ini, kita cantum ini, oke. Nah, jadi ikat sampai yang kita hiris lah, ikat semua yang kita hiris tadi, dan bila sudah ikat semua kita ikat, oke, kita ikat. Cukup satu kali ikat saja, tidak perlu ulang-ulang ikat lah, cukup satu kali ikat saja dan potong, oke. Nah, jadi selepas kita ikat yang kita hiris, yang baru kita buat balutan. Oke, kita buat balutan, kita balut dari bawah. Tapi untuk buat balutan ini tidak perlu tabala, cukuplah satu kali balut saja, satu kali pusing saja itu balutan. Jangan ulang-ulang kasih balut lah, sebab dia punya tujuan ini untuk melindungi angin ini. Sebab yang kasih mati kita punya tunas ini angin. Tunas kita ini perlu panas matahari juga, dia perlu itu cahaya matahari lah. Nah, jadi kalau terlampau tebal kita ikat, nanti dia tidak dapat itu vitamin matahari. Namun dia paling takut angin lah, sebab kalau angin itu dia tidak perlu. Sebab itu kita bungkus sampai habis, oke, bungkus sampai habis ini kita punya interest. Dan selepas kita bungkus sampai di atas, kita perlu ikatlah yang paling atas. Tujuan dia supaya air hujan tidak masuk, oke, air hujan tidak masuk. Sebab air hujan itu kadang-kadang dia terlampau asam betul tuh air hujan. Jadi bila tuh air hujan masuk, dia juga akan menyebabkan tunas yang kita cantum itu akan mati lah, tidak jadi. Nah, jadi kalau ada uap-uap air yang di dalam itu tidak jadi masalah. Sebab uap yang di dalam itulah yang membuatkan interest kita itu tetap hidup. Dan uap yang di dalam itu tidak asam, oke, uap yang di dalam itu tidak asam. Nah, jadi yang asam itu hujan, baik, itulah sebabnya kita perlu ikat, kasih kuat sedikit lah yang di bagian atas supaya air hujan tidak masuk. Oke. Selepas 21 hari kita akan tengoklah bagaimana keadaan. Dan jadi kita akan buat proses buka plastik lah. Oke, kita akan proses buka plastik. Jadi cara dia pun saya akan ajar juga, saya akan buat video juga untuk proses buka plastik. Oke, semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada kita yang sama seperti saya, kurang budget ataupun save budget, tetapi tetap mendapat hasil yang baik. Nah, jadi mungkin video yang akan datang saya akan kongsikan bagaimana cara saya save budget baja durian, sehingga durian itu tetap ada pertumbuhan yang baik, tetap ada tunas yang tidak pernah putus-putus lah, oke. Nah, jadi itu pun saya akan kasih kongsi juga bagaimana cara saya tetap juga lah ada uang keluar. Tidak ada yang tidak mungkin tidak ada uang keluar, tetapi ada caranya. Oke, untuk kesempatan kali ini saja. Terima kasih karena menonton video ini sampai habis.